Adiajo Papyrus dengan nomor NIM 21081060072, kelas Biologi B. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi dengan judul Keanekaragaman Hayati. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum yaitu daun jambu biji, daun mangga, dan daun jambu air, serta penggaris, kertas, dan pulpen. Cara kerjanya yaitu dengan mengukur panjang dan lebar pada daun mangga, jambu biji, dan jambu air. Lalu, amati karakteristik ketiga daun tersebut. Setelah melakukan pengamatan tersebut, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tanaman yang saya amati, yaitu mengenai ciri atau sifat morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, tanaman yang saya amati yaitu daun mangga. Ini daun mangga. Daun mangga ini berwarna hijau dan bentuknya lonjong serta ujungnya runcing. Nah, daun mangga ini panjangnya 19 cm dan lebarnya 5,4 cm. Sifat pertulangan daun mangga ini yaitu menyirip dan permukaannya yaitu licin, halus, dan sedikit mengkilap. Yang kedua yaitu daun jambu air. Nah, ini daun jambu air. Daun jambu air ini berwarna hijau, hijaunya itu hijau tua, tapi tidak pekat. Lalu si daun jambu air ini bentuknya itu oval, tapi ovalnya oval panjang. Terus ini ujungnya runcing. Lalu si jambu air ini panjangnya 25 cm dan lebarnya 7,7 cm. Sistem pertulangan pada daun jambu air ini yaitu menyirip seperti duri ikan yang rapat. Lalu sifat permukaan daun jambu air ini yaitu halus, licin, tetapi tidak mengkilap. Yang ketiga yaitu daun jambu biji. Jambu biji ini yaitu berwarna hijau, tapi hijaunya tidak hijau tua dan juga tidak hijau muda. Lalu bentuk dari jambu biji ini yaitu bulat telur dan ujungnya tumpul. Nah, panjang dari jambu biji ini yaitu 11,8 cm dan lebar 5,5 cm. Sistem pertulangan pada jambu biji ini yaitu menyirip, terlihat jelas, dan mengkerut, bisa dilihat. Lalu sifat permukaannya yaitu halus, licin, dan tepi-tepi daun ini melekuk ke atas. Ya kan? Melekuk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu genetika. Genetika dapat mempengaruhi perbedaan pada tanaman sejenis. Misalnya perkawinan antar tanaman spesies, tapi mereka memiliki perbedaan karakteristik. Yang kedua yaitu habitat. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, faktor itu juga dapat mempengaruhi perbedaan sifat pada tanaman sejenis. Misalnya pohon kelapa. Nah, pohon kelapa yang ada di Indonesia sama pohon kelapa yang ada di luar negeri seperti di Singapura, Thailand pasti akan berbeda karena habitatnya mereka juga berbeda. Yang ketiga yaitu iklim. Nah, faktor ini juga dapat mempengaruhi perbedaan sifat pada tanaman sejenis. Misalnya, ada dua tanaman yang sejenis tapi ditempatkan di tempat yang berbeda dan iklim yang berbeda. Nah, maka sifat dari tanaman itu lama-lama akan berubah sesuai dengan tempat yang ditinggalinya, iklim yang ditinggalinya. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi pada tanaman. Yang terakhir yaitu unsur hara. Nah, unsur hara ini berkaitan dengan iklim dan habitat. Nah, unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk keberlangsungan hidupnya.
wihara akan berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain sesuai dengan iklim dan habitatnya, baik dari segi dekomposernya ataupun ketersediaan airnya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi sifat tanaman sejenis, maka pasti memiliki manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Seperti contoh, organisme pada tumbuhan bunga bugenvil atau bunga kertas. Untuk itu, mari kita simak videonya. Bunga bugenvil ini memiliki karakteristik seperti batang yang keras, berduri tajam, serta bercabang-cabang. Bentuk daun bunga bugenvil bulat elips, lalu ujungnya runcing. Bunga ini sangat tipis, maka sering disebut dengan bunga kertas. Saat berbunga, daun bunga bugenvil ini akan gugur. Bunga ini memiliki warna yang bervariasi, ada yang berwarna merah, pink, kuning, dan putih. Warna bunga bugenvil ini yaitu cerah dan indah, serta baunya tidak menyengat. Bunga bugenvil memiliki manfaat disertai dengan nilai. Manfaatnya sebagai tanaman hias yaitu nilai estetika, untuk berziarah yaitu nilai spiritual, digunakan dalam upacara adat yaitu nilai sosial budaya, dan diperjualbelikan yaitu nilai ekonomi. Mungkin hanya itu video praktikum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.